mungkin saya langsung saja Bu, dari poin pertama. Sepengetahuan kami itu Bu, profesi guru itu kan sebagai dikenal dengan profesi yang salah satu profesi yang paling mulia tuh karena bukan langsung dalam membentuk karakteristik siswa dan generasi penerus gitu ya. Nanti pertanyaan itu Bu, kalau boleh tahu itu Bu, apa yang menginspirasi Ibu untuk menjadi seorang guru dan bagaimana perjalanan sehingga akhirnya memilih untuk menjadi profesi guru ini sebagai pekerjaan hidup. Oke, baik. Sebelum saya jawab, anak-anak minta tolong ya, jangan ribut. Ibu. Oke, baik. Kalau yang menginspirasi saya sih pasti itu dari guru-guru di masa lalu. Toh, sebagian dari guru di masa lalu ada ketika SD bagaimana guru itu yang mempunyai peran atau mempunyai peran sebagai guru, kita cara melihatnya SMP dan seterusnya. Jadi setidaknya yang menginspirasi kita salah satunya adalah guru kita. Seperti ini. Walaupun sebenarnya saya terus terang sebagai guru bukan cita-citaku, sama sekali tidak. Bukan. Tidak ada sedikit pun niat saya untuk menjadi guru. Karena kemarin itu waktu pas lagi marak-maraknya honor di kampung tuh dipanggil pulang. Tadinya cuma mau di kantoran, kantor apa itu kemarin. Tapi karena lagi belum lama belum dipanggil, jadi ada sekolah kosong. Saya dibawa sama Om. Sementara aku tunggu panggilan di kantor, mengajar dulu di SD. Pas saya mengajar, masuk sekolah hari pertama, langsung itu hari pertama saya disuruh masuk di kelas 6. Yang tidak maunya tadi jadi guru, masuk di kelas 6. Hari pertama itu, karena saya tidak tahu sekali bagaimana caranya mengajar. Ya kan? Saya tidak tahu mengajar. Coba mau kebetulan yang kelas 6 saat itu naik jadi kepala sekolah. Jadi sekolah itu kosong. Di Tabolong kosong sekolah itu kosong gurunya kelas 6. Datang saya disuruh masuk kelas 6. Saya masih ingat saat itu belajar IPA. IPA tentang apa nih? Kalau nggak salah itu perkembangbiakan. Tahu? Saya lihat bukunya satu kali. Ini materinya. Pas saya berdiri perkenalan kasih materi, dengan berjalan begitu adanya langsung masuk nyaman. Ternyata seperti ini jadi guru. Kayaknya ini ada jadi guru. Jadi pas ternyata teman-teman guru yang di situ mengintip. Pas di situ, kayaknya dia cocok ini di kelas 6. Jadi saat itu saya disimpan di kelas 6. Mulai saat itu sampai sekarang saya tidak pernah berpindah tempat. Iya, jadi saat itu setelah 3 bulan ada panggilan dari kantor. Saya sudah bilang saya sudah nyaman jadi guru. Berkenalan sama anak-anak, interaksi sama anak-anak, bagaimana itu anak-anak, nyamannya anak-anak, seperti itu kayaknya. Itu yang menginspirasi saya. Kalau sebelum masuk sih inspirasinya tuh dari guru saya toh. Tapi walaupun cita-cita tidak ada, kan awalnya nanti berjalan. Karena saat itu saya maksudnya belum 100% mau jadi guru, masih ada kesempatan mau masuk kantoran. Tapi karena berjalannya waktu, nyaman sama anak-anak, ternyata materinya seperti ini, saya bisa kuasai. Iya, saya lanjut jadi guru dan alhamdulillah terangkat jadi guru. Beda inklusivitas menjadi tantangan tersendiri bagi guru modern. Itu Bu. Sebenarnya bagaimana itu Bu menyesuaikan metode mengajar supaya materinya bisa masuk dari yang bisa dengan tidak. Iya. Dengan kita akan melakukan dengan cara pertama pendekatan, ya kan, sama siswanya. Ini siswa mampunya di materi apa, ya kan? Kalau ini misalnya ini siswa si A ada yang IQ-nya bagus dan ini ada tidak. Jadi saya kolaborasikan. Saya tidak mungkin pasangkan dengan sama-sama yang pintar. Kan kasihan ini yang tidak pintar. Jadi kalau metode saya itu saya pilih memang dari 6 yang terbaik. Saya suruh naik di sini. Terus saya tanya, saya suruh anak yang di bawah memilih mereka siapa yang kepilih di atas, siapa yang kepilih. Makanya nanti pas setiap bagian ada 3 orang atau 4 orang, mereka melakukan. Jadi yang merasa dirinya mampu dia akan berbagi sama temannya.
seperti itu, dan memberikan materi, kalaupun itu secara berkelompok ya. Kalau secara individual, saya akan memberikan materi yang mereka ampuh ya, misalnya di matematika contohnya perkalian. Kalau misalnya yang sudah memang mampu, saya akan memberikan perkalian yang tinggi ya kan. Kalau misalnya yang belum mampu, saya akan bawa ke perkalian yang rendah dulu sambil belajar, sehingga nanti akan mengikut seperti itu. Maksudnya tidak memberikan satu materi, tidak sama kalau misalnya bahasa Indonesia, mereka kan sudah paham membaca, jadi tidak ada materi yang mereka ampuh dan tidak ampuh, semuanya ampuh. Terkadang kita yang terkendala di sini di materi matematika, itu saja matematika. Kalau pelajaran yang lain tidak. Yang penting intinya mereka literasinya bagus, aman pelajaran, pemahamannya bagus ya sudah aman, itu saja. Seperti itu. Berarti dikolaborasikan. Iya, dikolaborasikan. Baik, selanjutnya itu kan ada yang namanya dibilang hubungan emosional, Iya. emosional yang sangat hangat antara guru dan siswa, Iya. yang seringkali menjadi kunci keberhasilan dalam proses Iya. pelajaran itu sendiri. Apa langkah atau pendekatan yang biasanya dilakukan untuk membangun hubungan yang baik dan penuh kepercayaan dengan siswa-siswa yang Oh ada di iya, sini? sebenarnya sih seperti itu. Yang saya lakukan sih sebenarnya setiap awal tahun pembelajaran ya, awal tahun pembelajaran itu setiap kenaikan kelas, saya kan kelas 6, otomatis anak-anak ini sudah masuk pubertas. Nah, jadi di awal pembelajaran itu 1 bulan pertama itu untuk memberikan materi pelajaran saya tidak dulu. Saya memberikan dulu pada mereka adalah pendekatan kepada siswa ya, memberikan empati sama mereka, pendekatan. Terus yang pertama memberikan pembelajaran mendalam bermakna, yang intinya menanamkan dulu akhlak, bagaimana cara anak-anak untuk tidak saling mengejek, itu dulu. Pokoknya intinya sebelum masuk ke materi pembelajaran, saya harus tuntaskan dulu anti pembulian. Itu yang pertama saya dekatkan sama anak, karena ibaratnya kan dari kelas 5 saya sudah paham, bisik-bisik dari gurunya, ini suka sekali begini, suka sekali ini tidak bisa cocok. Jadi ini di sini yang kemarin pokoknya mereka tuh tidak bisa cocok. Nanti kalau dapat sama saya, alhamdulillah, mereka yang tadinya sudah tidak bisa cocok, itu dulu. Nanti kalau mereka aman bisa kerjasama dengan temannya, baru saya masukkan materi. Artinya saya sudah nyaman memberikan materi itu, pasti nyaman. Saya akan berikan materi dengan nyaman, tanpa harus ibu itu dapat tidak. Jadi intinya saya dulu selesaikan dulu hatinya. Saya dekati dulu hatinya, ambil hatinya dulu, berikan empati sama dia, kasih sayang sama dia, pendekatan sama dia, antara saya dengan dia dengan temannya. Jadi saya berikan dulu seperti pembelajaran tentang menuliskan siapa yang kamu benci, bagaimana persamaan sama si A, si B. Jadi nanti akan saya rating bisa poin, ini seperti ini. Dan itu mereka tidak tahu, saya akan memberikan kayak hadiah atau apa yang bagus. Jadi penilaian berikutnya mereka akan sudah tidak memilih yang tidak baik, dia akan memilih empati, semua yang bagus-bagus akan dipilih sama temannya. Begitu Ji, pokoknya kurang lebih 1 bulan seperti itu. Saya memang tidak langsung memberikan materi, saya seperti itu. Jadi pas masuk materi nyaman mereka, walaupun masih ada sih yang sedikit, setidaknya namanya anak-anak tidak dipungkiri, tapi setidaknya alhamdulillah nyaman lah mereka belajar, dan saya juga nyaman. Ketika satu kali nanti ada seperti ini, jangan ribut, dia sudah pasti mendengarkan, pasti jangan dulu, kata ibu jangan dulu, pasti dia mendengarkan. Iya, itu cara saya seperti itu. Terima kasih. Iya. Berikutnya itu kan generasi saat ini itu kan tumbuh yang namanya di era digital, Iya. dimana semuanya pakai gadget. Iya. Kita berbeda dengan anak-anak Iya, dulu, ya. cara mengajarnya. Iya. Sekarang anak-anak sekarang itu sudah banyak pasti sudah ada yang punya HP, sedangkan kita Iya. kemudian saja tidak punya HP segala macam gitu. Nah cukup mikir. Iya. Iya. Itu menjadi tantangan tersendiri itu Bu, sebagai pendidik. Menurut Ibu apa tantangan terbesar untuk mengajar generasi sekarang dan bagaimana strategi untuk Iya, mengatasinya? begini, untuk mengajar itu tantangan memang itu sekarang. Kenapa? Karena sekarang kan canggih nih, tantangannya apa? Di sosial ekonominya mereka, karena mereka sekarang ini ada yang sudah ada memiliki HP sendiri dan ada yang belum memiliki HP sendiri, masih memakai HP orang tua. Jadi ketika saya ingin memberikan pembelajaran yang langsung di HP, yang kayak Google Form, yang begitu tuh, langsung saya tidak bisa, karena hanya mungkin 60% yang memiliki HP sendiri, masih ada 40% yang belum punya HP.
Jadi kalau begitu saya hanya memakai layar, proyektor yang langsung mereka lihat. Terus kalau misalnya mereka kan tadinya kan awal dari sebelum masuk materi bulan-bulan yang lalu saya sudah ajarkan empati sama temannya. Jadi tanpa saya suruh, ketika mereka membawa HP yang punya sendiri dan yang tidak punya, tanpa saya suruh dia akan memperlihatkan sama temannya. Dia akan memperlihatkan karena dari tadi saya sudah bentuk pondasinya. Itu iya. Anak-anak besok bawa yang punya HP sendiri, bawa ya, besok ada materi di HP. Dia tidak usah bilang saya tidak punya HP, karena besoknya dia akan mencari temannya. Udah ada HP mu, pakai ini. Kalaupun misalnya kurang bawa HP kok akan dipakai. Silakan pakai HP-nya ibu, pakai laptopnya ibu. Seperti itu. Itu cara saya sama anak. Terus itu sih kendalanya seperti itu. Jadi merata ya. iya merata. Apalagi anak-anak sekarang yang suka main game, yang mereka sukanya yang instan saja kan, jadi instan sedikit instan. Jadi saya juga harus belajar dari teknologi sekarang bagaimana cara membayarkan secara instan. Oh ini misalnya materi ini bisa saya bawa instan, cepat menghafal. Jadi itu saya harus mengikuti zaman. Kan yang bilang Ki Hajar Dewantara kan, didik kelas siswamu sesuai zamannya. Dan itu ada di hadis juga, didiklah anak-anak sesuai zaman. Sampai Ki Hajar Dewantara. Zamannya sekarang kan teknologi jarang saya didik. Jadi mereka itu ada harinya, di hari Jumat dan Sabtu bebas bawa HP. Iya, mau bermain apapun, mau melintas terserah. Tapi mereka harus pegang HP, harus izin dulu. Kalau tidak izin dia tidak berani kasih. Itu sebenarnya sih bukan kesepakatan sekolah, itu kesepakatan bersama di dalam kelas. Ketika kalian melanggar, berarti ada ada. Itu saja, begitu saja sih mau saya sama Dunia pendidikan dan itu pasti ada memiliki banyak pelajaran yang berharga seperti momen dan begitu yang bisa dibagikan, mungkin apa pesan dan harapan kepada generasi muda yang tertarik pakai profesi guru kami ini karena dari jurusan pendidikan juga yang mau di pendidikan. Sebenarnya sih momen yang paling berharga itu pada anak-anak ketika yang tadinya anak-anak ini tidak mampu, tapi pas dihadapi dengan berbagai pendekatan yang tadi sudah saya jelaskan, terus mereka mampu. Nah itu adalah momen paling indah ketika mengetahui mereka namanya pembelajaran sekarang, pembelajaran senang begitu toh. Nah, bukan yang mereka senang kan, tidak. Mereka akan nyaman ketika diberikan materi yang langsung seperti ini. Nah, itu yang paling bermakna, itu yang paling dapat sekali kalau kita berikan kalau ini materinya seperti ini, kamu harus lakukan seperti ini. Cara penjelasannya seperti ini. Terus ketika diperiksa dia butuh semua, itu adalah momen terbaik. Ya kan seperti itu. Yang tadinya tidak tahu menjadi tahu. Itulah momen paling indah sih itu sebenarnya. Yang ketika mereka berkelahi, bertengkar, terus mereka sebelum pulang saling memaafkan dan tanpa ada laporan dari orang tua. Kan berkelahi. Jangan. Makanya sebelum pulang mereka didamaikan. Kan biasanya itu tetap mereka lapor sama orang tua begini. Terus masuklah. Itu kan biasanya keberatannya guru-guru. Melapor misalnya dengan keberatan. Alhamdulillah selama saya jadi guru tidak ada orang tua keberatan. Walaupun mereka sering bertengkar. Karena sebelum pulang saya damaikan mereka. Jangan bawa pulang dendam. Simpan dendam, besok lagi ambil. Kalau pulang di rumah simpan di rumah. Kalau besok lagi seperti itu saya sih. Terus harapan saya sama anak-anak sih teruslah belajar ya. Teruslah belajar sehingga kamu bisa jadi generasi yang berguna, dan semoga anak-anak kelak akan mendapatkan apa yang dicita-citakan seperti adik-adik ini kan. Mudah-mudahan ke depannya yang cita-citakan akan tercapai. Itu saja harapannya. Harapan guru itu sama dengan harapan orang tua. Mudah-mudahan cita-cita tercapai, menjadi anak-anak yang berbakti. Itu saja. Dan pastilah mereka anak-anak sekarang kan kita kasih materi juga itu ngoci-ngoci campur begini dia enggak bisa. Yang mereka dapat itu ketika kita memberikan materi atau memberikan proyek atau cara belajar yang interaktif sehingga mereka nyaman ya kan.
Itu yang dia ingat terus nanti waktu dulu, waktu materi ini nak kasih ibu dengan cara game seperti ini. Itu yang ingat sama seperti saya dulu guruku seperti ini begini. Itu sih pendekatan itu saja. Sudah cukup Bu. Nah, dari wawancara yang telah dilakukan bersama dengan guru tersebut, ternyata guru ini awalnya tidak bercita-cita menjadi seorang guru. Ia justru ingin bekerja di kantor. Tapi pengalaman masa lalunya sebagai seorang murid dan mendapat kesempatan untuk menggantikan seseorang untuk mengajar, membuatnya terinspirasi untuk menekuni dunia pendidikan. Nah, dalam mengajar, ia lebih suka pendekatan yang dekat dengan siswa atau secara personal. Ia berusaha untuk memahami karakter dan kemampuan tiap anak supaya proses belajar bisa terasa lebih nyaman. Di awal tahun ajar pun ia tidak langsung memberikan materi kepada murid tersebut, melainkan ia membangun suasana yang akrab dan nyaman terlebih dahulu di dalam kelas. Tantangan yang paling sering ia hadapi adalah perbedaan kondisi ekonomi siswa, terutama dalam hal fasilitas belajar seperti ponsel. Namun ia mengatasinya dengan cara mendorong kerjasama antar siswa, dan bahkan tak segan ia meminjamkan ponselnya sendiri agar semua bisa ikut belajar dengan baik. Nah, baginya kebahagiaan terbesar adalah saat melihat siswanya mampu menjawab pertanyaan dengan percaya diri atau berhasil menyelesaikan masalah bersama. Nah, hal sederhana seperti inilah yang menjadi sumber semangat dan kebanggaan tersendiri baginya sebagai seorang pendidik atau sebagai seorang guru.